Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat Oasis yang mudah-mudahan kita semua sama-sama mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi istiqomah dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Oasis, obrolan dan analisis seputar Islam. Dan seperti biasanya kita akan coba mengangkat tema-tema yang penting untuk kita ketahui bersama dan bisa menjadi pemahaman yang sahih gitu ya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi bekal bagi kita dalam menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi yang hari ini kita hadapi gitu. Yang kemudian salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita kelak di yaumil qiyamah kita semua diaku menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat Oasis, di kesempatan malam hari ini kita insya Allah akan mencoba memperbincangkan soal apa ya, ini isu yang penting untuk kita pahami dan kita bedah, di mana memang isu pendidikan yang ingin kita bicarakan malam hari ini kan suatu yang sangat penting ya, dan ini merupakan fokus yang sekarang sedang ingin kita tingkatkan. Bahkan ini menjadi program nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan tentu juga meningkatkan sumber daya manusia. Ya, khususnya bagaimana kita melihat pendidikan ini dalam sudut pandang Islam gitu ya. Sedangkan beberapa waktu yang lalu kita mendengar akan ada kerjasama soal pendidikan ini dengan Amerika, United States. Ya, apakah ini sesuatu yang perlu atau justru ini akan menjadi sesuatu yang malah menimbulkan hal-hal yang kurang kita inginkan bersama. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa coba dalami ya fenomena realita ini ya, fakta ini. Dan insya Allah untuk memperbincangkan tema ini, insya Allah di studio kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang insya Allah akan memberikan insight-insight yang doman untuk melihat fenomena-fenomena soal pendidikan ini. Yang pertama kita perkenalkan dulu, atau kita perkenalkan dulu yang pertama pembicara kita, pemateri kita, yakni Ustadz Suhaimi. Ya, Ustadz Suhaimi. Beliau adalah aktivis Islam kafah dari Balaraja, Ustadz. Dari Cisoka. Oh, dari Cisoka. Dari Cisoka. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah bisa hadir di studio kita malam hari ini. Mudah-mudahan jenengan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya ini yang sebenarnya sudah tidak asing, Ustadz Andri Ardiansyah. Nggih. Ardiansyah. Ini biasa udah lumayan ini Ustadz. Banyak cabangnya, jadi kadang-kadang meleset-meleset sedikit dimaklum ya. Jadi Ustadz Andri ini beliau adalah pimpinan Majelis Taklim dan TPQ Albar di mana, Ustaz?
di Panongan, masih Tangerang juga gitu ya. Sehat Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, itu tadi dua pemateri kita malam hari ini yang insya Allah ke depan akan menemani kita kurang lebih 1 jam ke depan ya, menemani kita untuk memperbincangkan tentang tema kita malam hari ini. Baik, langsung saja barangkali untuk mengawali diskusi atau bincang-bincang kita malam hari ini, mungkin kita persilahkan dulu pada siapa dulu yang senior dulu atau ini sebenarnya senior semua ya. Kita persilahkan dulu kepada Ustadz Andri barangkali untuk menyampaikan pengantar atau prolog soal tema kita malam hari ini. Monggo Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sahabat Oasis ya tadi ya? Iya. Sahabat Oasis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan berita kemarin ya, ada program dari Kemenag ya, yang akan mendapatkan bantuan berupa pertukaran pelajaran. Bukan hanya pelajar, mahasiswa, bahkan dosen juga gitu ya. Dengan programnya Fulbright ya. Yang mana program ini kalau kita cari sudah berlangsung cukup lama ternyata ya, di Indonesia itu sudah sekitar 70 tahun yang lalu. Kemudian jumlah siswa yang dikirim itu sudah sekitar, ini pelajar Indonesia yang ke Amerika itu sekitar 2.800 orang. Sebaliknya dari Amerika yang belajar di Indonesia itu sudah sekitar 1.100 sekian orang. Jadi sudah cukup banyak. Dan yang menjadi beda hari ini, jikalau dulu itu terbatas kepada hanya sebatas siswa, nah ini sekarang yang diajak itu adalah santri gitu ya. Nah, ini tentu ada apa di balik itu semua gitu ya. Tadi sudah disampaikan ya, tema kita hari ini menyoal kerjasama dengan Amerika di bidang pendidikan Islam. Kita tahu bahwasanya pendidikan Islam, pendidikan atau thaqafah ya, pendidikan dan kebudayaan itu adalah perkara yang sangat penting. Kenapa penting? Karena dengan pendidikan kebudayaan itulah kemudian sebuah umat itu wujud. Jadi ada dikatakan umat tertentu karena di sana ada sakofahnya, gitu. Ada sakofah tertentu ya. Yang dengan sakofah itu juga kemudian satu kaum itu akan memiliki satu peradaban sendiri, membatasi peradaban sendiri, sehingga dengan peradaban yang dia bangun di atas sakofahnya itu, sebuah bangsa atau sebuah kaum itu menjadi berbeda dengan bangsa-bangsa yang lainnya ya. Maka kita bisa melihat bagaimana bangsa Asia ya, bangsa Amerika, Eropa, Timur Tengah dan Afrika masing-masing memiliki ciri khas tersendiri dulu pada awalnya ya. Nah, ketika sebuah bangsa atau sebuah umat itu kehilangan sakofahnya itu, maka perlahan tapi pasti bangsa tersebut itu akan istilahnya itu dimakan gitu ya oleh sakofah yang lain ya. Maka akan ada satu bangsa yang jauh tempatnya kok mengadopsi ya cara-cara hidup bangsa yang berbeda asal usulnya gitu ya, tetapi sama dalam satu pemikiran tertentu begitu ya. Nah ini jadi si bangsa ini sudah terkalahkan dari sisi sakofah. Kenapa? Karena dia tidak sanggup untuk mempertahankan sakofahnya, sehingga hilanglah identitas bangsa tersebut karena sakofahnya hilang. Nah, karena itu sakofah itu menjadi sangat penting gitu ya. Dan berbicara tentang sakofah, memang sebuah negara itu harus
membuat satu kebijakan agar thaqafah tersebut bisa terjaga gitu ya. Karena tadi kalau tidak terjaga ya hilang identitas dia gitu ya. Nah, maka negara itu harus menjaga agar thaqafah tersebut tetap dipahami, diajarkan kepada anak bangsa tersebut gitu ya. Nah, cara untuk mengajarkan thaqafah tersebut itu adalah pendidikan gitu ya. Maka di sini pendidikan itu menjadi sangat menentukan nasib sebuah bangsa gitu ya. Nah, di berita kemarin ada wacana pertukaran pelajar ya, dari Kemenag, sudah ditandatangani oleh Kemenag dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Jadi kerjasama ini disebut akan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan negeri dalam semangat moderasi beragama dan toleransi global. Jadi program ini sebetulnya di berita juga kita sudah lihat ya. Dulu pernah ditandatangani juga oleh Mbak Sri Mulyani, kemudian Menteri Pendidikan sebelumnya ya, Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim juga sempat menandatangani ya. Nah, para sahabat Oasis ya tentu tidak ada makan siang gratis ya. There's no such a free lunch. Tidak ada makan siang gratis gitu ya. Dana yang digelontorkan begitu besar, kita tahu ya. Harga pendidikan itu tidak ada yang murah, tidak ada yang gratis, tidak ada yang murah. Besar biaya pendidikan itu. Apalagi ini kalau beasiswa tersebut sampai ke luar negeri. Dan kita tahu di Amerika itu kan biaya hidupnya cukup tinggi ya. Kesehatan di sana mahal. Perumahan, orang yang memiliki rumah juga di sana, yang tidak memiliki rumah sekarang tambah banyak. Nah, sementara pelajar itu kan pasti butuh tempat tinggal. Artinya ada tempat tinggal yang ditempati, belum lagi fasilitas-fasilitas yang lain mahal. Artinya banyak biaya yang dikeluarkan. Akan ada banyak biaya yang dikeluarkan. Nah, kenapa kemudian begitu banyak biaya yang dikeluarkan untuk bangsa lain? Maksudnya Amerika ngasih ke Indonesia gitu ya. Nah, ini tentu ada kepentingan di balik itu semua ya. Sebagaimana disampaikan di buletin KAFA edisi pekan ini. Jadi sejak 2001 pasca World Trade Center ya 9/11 itu kebijakan Amerika terhadap Islam itu berubah. Jadi Amerika di dalam Rand Corporation itu membagi kaum muslimin itu diantaranya itu adalah Islam moderat. Islam moderat itu apa sih? Islam yang menerima demokrasi sebagai aturan hidup. Kemudian Islam yang menerima tadi hak asasi manusia ya, termasuk di dalamnya itu mau atau tidak mengkriminalisasi persamaan gender atau bahkan hal-hal yang lebih buruk dari itu dan lain-lainnya. Ada HAM, ada kesamaan gender dan lain sebagainya. Menolak jihad itu juga ya, termasuk yang dikategorikan sebagai Islam moderat gitu ya. Jadi demokrasi, HAM, jihad dan beberapa poin lain mungkin nanti ditambahkan oleh Ustaz Suhaimi gitu ya. Nah, rupanya itu yang ingin disusupkan gitu ya ke dalam benak kaum muslimin di Indonesia melalui program ini yang sebelumnya
mungkin itu masuk melalui pendidikan, di kurikulum pendidikan. Nah, sekarang coba masuk ke pesantren. Nah, ini sekilas ya kelihatan bagus gitu ya, bantuan biaya yang tidak sedikit gitu untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia ke Amerika ya. Secara biaya besar, kelihatannya bagus ya. Tetapi tidak demikian gitu ya. Saya ingin membacakan sebuah ayat ya, yang ini juga ada di dalam buletin kita. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu aulia. Kadang diterjemahkan sebagai tafsir aulia itu. Kadang juga diterjemahkan teman baik begitu ya. Nanti kita lihat tafsirnya. Jadi menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia ketimbang orang-orang muslim. Maka aturidu, apakah kalian menghendaki bagi Allah itu memiliki hujah yang nyata? Bagaimana tafsirnya? Saya menukil penjelasan dari kitab Ibnu Asyur ya, kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Jadi ayat ini diarahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kepada mukminin, bitahdiri min muwalatil kafirina, agar kaum muslimin itu berhati-hati ya, tidak berwala ya, tidak berteman baik, tidak berkawan, tidak menjadi sekutu dengan orang-orang kafir. Ba'da an syaraha da'aqilahim wastisna'ahim lil munafiqina liqasdi adzal muslimina. Kenapa? Karena sebelumnya jelas gitu ya, kalau kita membaca sirah nabawiyah, bagaimana persekongkolan antara orang-orang kafir dengan orang munafik untuk menyerang kaum muslimin di Madinah, ya, Rasulullah dan para sahabatnya. Itu jelas ya. Fa'alima sami'u, sehingga orang yang mendengar ayat ini tahu annahu laula adawatul kafirin. Jadi kalau saja tidak ada permusuhan dari orang-orang kafir, kata Imam Ibnu Asyur, lihadadin, terhadap agama Islam ini, kalau tidak ada permusuhan orang-orang kafir terhadap agama ini, lamakan nifaq, maka nggak bakalan ada juga kemunafikan kalau tidak ada permusuhan ya. Di sini maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian la tatakhidul kafirina, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu aulia, sebagai penolong, min dunil mu'minin, ketimbang orang-orang mukmin. Dan sekiranya perlu juga ya disampaikan juga di sini bahwa ayat ini 144 An-Nisa ya. Jadi kalau kita mundur beberapa ayat ini sebelumnya itu didahului dengan cerita atau kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik gitu ya. Jadi yukhadi'unallaha wallahu khadi'uhum. Mereka itu mencoba untuk menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Siapa disebutkan di situ? Disebutkan di situ mereka itu adalah orang-orang munafik begitu ya. Nah, setelah ayat itu baru turun ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia ya. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia.
mereka menampakkannya di dalam ayat sebelumnya itu mereka menampakkan keimanan mereka, padahal mereka itu nggak beriman. Mereka itu iman enggak, kafir juga tidak juga gitu ya. Nah, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha tawjihu khitabin ba'dal intiha minal ikhbari anil munafiqina fi tariqil ghaibah. Jadi ayat ini turun atau dituliskan setelah sebelumnya dikabarkan tentang anil munafikin, tentang orang-orang munafik. Jadi wahadihi ayatun jami'atun litahdhiri min muwalatil kafirina wal munafiqin. Jadi ayat ini sesungguhnya adalah ayat yang menggabungkan agar kita tuh berhati-hati kepada siapa? Kepada kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan oleh orang-orang munafik. Tahdzir ini siapa yang kan kita kalau di jalan lihat lampu-lampu gitu ya, hati-hati. Apa jalannya turunan curam misalnya, kita lebih berhati-hati dengan tanda seperti itu. Nah, kalau ini adalah tanda hati-hati langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya, tentu warning harus, gitu ya. Iya, warning, tentu harus sangat kita perhatikan gitu ya. Jadi memang ini hati-hati untuk orang kafir, tetapi juga wa minal wuqu'ifin nifaq. Ini juga warning dari Allah Subhanahu wa taala agar kita juga berhati-hati terhadap orang munafik. Kenapa? Li'anal munafiqina tadhaharu bil iman walau al kafirin. Orang-orang munafik itu menampakkan keimanan, tetapi di sisi yang lain mereka itu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman, sebagai pemimpin, sebagai membantu atau bekerja sama. Yang terakhir mungkin dari saya nanti dilengkapi oleh Ustadz Suhaimi ya. Jadi menurut Imam Ibnu Ashur, ayat ini tasyhirun binifaqil munafiqin ya. Ayat ini menampakkan kemunafikannya orang-orang kafir dan juga tasjilu alaihim alla yaqul ya. Ini juga menjadi semacam catatan bagi mereka. Agar apa? Agar mereka itu tidak berkata seperti ini, kata Imam Ibnu Ashur. Agar mereka tidak berkata la yaqulu kunna najhalu anna Allah la yuhibbu muwalatal kafirin. Jadi bisa jadi mereka itu berkata, kan kami nggak tahu gitu kalau Allah itu nggak suka dengan kerjasama dengan orang-orang kafir. Jadi kalau Allah tidak menceritakan ayat ini, nanti mereka akan berhujah seperti itu. Alasannya itu. Gitu ya. Maka disampaikanlah ayat ini. Ya termasuk kita, karena itu sejak dulu sudah ada, gitu ya. Kita juga harus mengkaji ini. Gitu. Betulkah apa yang mereka tawarkan kerjasama pendidikan ini akan memberi kebaikan kepada kaum muslimin? Padahal kita lihat ya Amerika bagaimana perlakuan mereka terhadap saudara-saudara kita di Palestina gitu. Begitu buruk bantuan yang mereka berikan kepada Israel untuk kemudian Israel genosida kaum muslimin di sana. Itu di luar negeri ya, di dalam negerinya sendiri apa baiknya Amerika itu ya. Jadi ada video itu American Failure, kegagalan Amerika ya. Kemarin itu jumlah pengeluaran yang banyak ya dibanding dengan negara-negara yang lain untuk pendidikan, kesehatan itu per tahun atau dari penghasilannya itu harus sekitar 40%. Padahal kalau di negara lain itu ya belasan, maksimal 20%. Kemudian penduduk yang homeless, yang tidak memiliki rumah juga cukup banyak gitu ya. Jadi bagaimana kita menyerahkan atau bekerja sama pendidikan kepada sebuah negara yang mereka itu memusuhi kaum muslimin, bahkan dalam negerinya sendiri itu tidak beres gitu ya. Nah ini mungkin sedikit dari saya untuk membuka obrolan kita ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Ustaz. Terima kasih Tats. Jadi ternyata
hubungan kerjasama pendidikan ini sudah berlangsung sangat lama ya, dengan Amerika itu ya. Bahkan tadi sudah 70 tahun begitu ya. Nah, itu kalau 70 tahun itu berarti dari Indonesia 10 tahun merdeka ya. 1955 ya. 52 ya tepatnya ya. Jadi sudah sangat lama. Hanya tapi memang lebih masif sekarang lebih masif sekarang. Nah, harusnya kan dari waktu yang sekian lama bisa dievaluasi mungkin ya. Sebenarnya apa sih yang didapat itu? Kan tadi kalau disebutkan ini kan kita tidak hanya bicara masalah pendidikan, ternyata di situ ada nilai gitu ya. Ada nilai yang kemudian diambil, dan sepertinya justru kepentingan luar yang lebih dominan daripada manfaat yang kita dapatkan gitu. Mungkin sebelum nanti kita ngobrol lagi lebih jauh, mungkin Ustadz Suhaimi bisa menyampaikan prolognya, Ustadz, pengantarnya, monggo silakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya. Terima kasih Ustadz sekalian berdua. Itu tadi sudah sudah disampaikan cukup panjang dan lebar oleh Ustadz Jajang tadi itu terkait masalah ada kerjasama ya tadi ya. Kerjasama, ada penandatanganan MOU yang baru-baru ini antara pemerintah AS gitu ya, Amerika Serikat gitu, dengan pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kemenak. Ya, seperti disampaikan dari Ustadz tadi itu bahwa Amerika itu ya, apalagi Amerika itu kan adalah negara gembong daripada kapitalis ya, negara pembawa ideologi kapitalis ya Amerika itu. Jadi kalaupun dia melakukan dalam istilah kapitalis itu kan memang nggak ada makan siang gratis. Pasti dia mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Dia mau menggelontorkan dana yang begitu besar dalam jangka waktu yang panjang itu ya. Terlebih-lebih lebih masifnya itu memang setelah pasca kejadian di World Center itu. Ya, yang 9/11 itu ya, diledakkannya gedung WTC itu ya. Nah, itu kan memang karena ada di dunia itu, khususnya di Indonesia itu ada perasaan anti Amerika dan Yahudi. Nah, untuk memperbaiki namanya mereka itu, maka diadakannya beasiswa ini, apa yang disebut dengan beasiswa Fulbright itu ya. Mereka ada pertukaran pelajar, kalau dulu itu pelajar, terus ada guru-guru juga, terus bahkan ke sini tuh kalau kita lihat dulu itu pernah beberapa tahun yang lalu itu kan ada universitas-universitas Islam bahkan itu kan yang saya tahu kalau nggak salah di UIN Syarif Hidayatullah ada namanya American Corner. Nah, itu dijelaskan masalah tentang budaya Amerika segala macam. Ya tadi kita kembali ke tujuan dari Amerika melakukan pertukaran pelajar ini ya, pasti mereka punya tujuan misi ideologis tadi dengan untuk mensosialisasikan ide-ide mereka terkait masalah pluralisme, tentang humanisme, terus tentang feminisme, kesetaraan gender dan yang lain-lainnya itu, agar ada kompromi ya, apalagi Amerika itu tahu betul, yang terlebih khusus lagi kan sekarang ini
eh, kepada pondok pesantren, ya. Karena kita tahu kan santri itu, Amerika tahu betul, Barat itu tahu betul bahwa santri ini punya peranan sangat besar bagi kita lihat misalnya perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu kan justru ada resolusi ya, yang nantinya dijadikan sebagai Hari Santri itu tanggal 22 Oktober itu kan dikeluarkan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim itu, yaitu resolusi jihad. Jadi cikal bakal kemerdekaan itu kan dari situ juga. Resolusi jihad itu muncul, terus ada terus perang 10 November itu, Hari Pahlawan itu. Nah itu di situ mereka melihat bahwa pesantren ini punya peranan sangat penting. Kita tahu juga pesantren ini kan pencetak ulama-ulama yang nanti menjadi warisatul anbiya, yang mereka akan diterjun di masyarakat seperti itu. Nah, mereka berupaya, kenapa mereka menyasar kepada santri ini? Yaitu tadi, mereka ingin mengkompromikan atau memberikan pemahaman terkait tentang liberalisme gitu ya, tentang kebebasan. Tadi saya sempat baca di Suara Hidayatullah itu mengatakan bahwa ini kejadian sudah lama. Kiai Holil Ridwan itu ya, yang beliau sudah sempat juga ditawarkan untuk mengikuti kunjungan lah ke Amerika itu, tapi beliau menolak hal itu karena beliau tahu betul bahwa ada motif politik, kalau istilah disebutnya itu kayak semacam brainwashing. Iya, jadi kan Amerika melakukan kebijakan ini kan lebih masifnya itu pasca kejadian 9/11 itu. Dia mengambil rujukan dari risetnya si Rand Corporation itu kan adalah lembaga thinker dari Amerika gitu. Rand Corporation ini kan membagi Islam itu menjadi 4. Dia katakan ada Islam fundamentalis gitu ya, ada Islam tradisionalis, ada Islam modernis, dan Islam sekularis. Nah, yang menjadi tujuan mereka itu adalah itu Amerika ini kan politiknya politik stick and carrot itu tadi kan, stick and carrot, terus politiknya politik belah bambu, ya kan, belah bambu. Jadi dia berupaya mendekati Islam yang golongan golongan terutama yang golongan tradisional ini. Kalau untuk dia menarik golongan tradisionalis ini ke modernis atau sekularis, untuk dalam rangka membenturkan dengan Islam fundamentalis. Islam fundamentalis ini kita ketahui bersama adalah Islam yang dipahami bahwa Islam fundamentalis ini kan memahami bahwa Islam ini bukan cuma agama ritual atau terkait dengan masalah ibadah mahdoh. Karena dia tahu betul Amerika itu bahwa Islam fundamentalis ini adalah Islam yang punya ideologi, menjadikan Islam itu sebagai jalan hidup atau way of life itu. Nah, inilah upaya mereka untuk mempengaruhi, mengaburkan kaum muslimin terutama pada para santri itu untuk berkompromi dengan cara hidup mereka tadi, ide-ide atau pemikiran mereka tadi itu. Mungkin itu sementara. Baik. Jadi ini ada mungkin semacam upaya untuk melanggengkan eksistensi Amerika gitu ya. Terus kenapa Islam gitu yang menjadi sasaran tembak itu ya Amerika? Kenapa? Karena saya dulu juga lihat sebelum ini kan kita pernah saksikan ya di Indonesia khususnya ada beberapa tokoh-tokoh yang tadinya semacam beasiswa dari pesantren ini. Pesantren terus kelihatan kader-kader yang potensial lalu mendapatkan beasiswa ke Amerika dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka mempromosikan pemikiran-pemikiran liberal gitu ya. Dulu sempat ada generasi-generasi itu ya beberapa tahun yang lalu. Nah, ini kenapa kemudian ini mulai masif? Karena Amerika ini mulai khawatir soal posisi mereka
dan mereka melihat ya Islam ini Ya. menjadi ancaman. Gimana, Ustaz? Mungkin gimana, Ustaz? Ya. Jadi pasca runtuhnya Uni Soviet, maka yang menjadi musuh Ya. oleh Amerika itu adalah Islam, gitu ya. Soviet kan sudah runtuh, gitu ya. Ya, tesisnya sih itu siapa? Samuel Huntington itu kan. Sama Huntington ya. Jadi musuhnya sekarang adalah Islam, gitu. Kemudian basis-basis kuat Islam itu di mana, gitu ya. Nah, itu ada di gerakan-gerakan Islam dan juga ada di basis pendidikan Islam ya. Basis pendidikan Islam itu sebetulnya ya yang mengelola itu kadang-kadang kan ya dari gerakan juga, gitu ya. Mereka aktif di gerakan, mengelola pesantren juga, gitu ya. Tetapi ya memang meski tidak semuanya, gitu ya. Nah, di sini kemudian mungkin Amerika melihat itu sebagai potensi. Jadi memang Amerika itu masuk ke dalam setiap sendi kehidupan ya, kaum muslimin itu. Mungkin kalau untuk angkatan saya nih, generasi apa ya? Bukan di bawah milenial itu ya. Kolonial. Generasi kolonial itu. Saya kemarin diperlihatkan foto saya masih bayi gitu tuh, yang gendong saya itu. Jadi angkatan uak saya itu masih pakai baju kebaya, gitu ya. Blangkon gitu kalau untuk laki-lakinya, gitu ya. Dan ternyata berikutnya masuk televisi. Maka generasi setelah itu kan berubah ya. Krimo gitu ya. Kacamata hitam, jeans yang cut bray gitu ya. Yang zaman dulu sebetulnya nggak ada, itu kan bentuk intervensi budaya gitu ya, sehingga punya tren sendiri di dalam style berpakaian. Dan Amerika itu tidak hanya membawa atau menyebarkan style pakaian ya, tetapi juga Ideologi pemikiran. style ya, ideologi pemikiran. Nah, ini yang juga sangat berbahaya, gitu ya. Sangat berbahaya. Akan menggerus hal yang paling fundamental. Apa itu? Agama, akidah ya. Tadi disampaikan di zamannya Islam liberal masih bergerak, gitu ya. Itu kan sudah muncul ya, ada counter legal draft atas kompilasi hukum Islam ya. Bagaimana misalnya waris itu boleh setara, gitu ya. Dan hukum-hukum Islam lain yang itu ditonjok tuh sama kompilasi legal draft atas hukum Islam itu, mengangkangi ya hukum-hukum Islam. Namun kabarnya ya di Indonesia kurang laku, gitu ya. Nah, maka berganti nama. Bantuan ditarik dari Islam liberal tersebut, diberikan kepada salah satu ormas terbesar di Indonesia ya, kabarnya seperti itu. Jadi itu di bidang pendidikan, kemudian Amerika masuk, budaya, televisi masuk, pemikiran masuk, kemudian di media kita tahu ada VOA ya, Voice of America, baik itu televisi, radionya pun ada, itu korannya juga ada, gitu ya. Channel-channel kalau sekarang ya YouTube-nya juga tersebar, gitu ya. Apalagi yang nggak dimasukin? Semua, gitu ya. Sampai kemarin Menteri Keuangan kita yang sebelumnya kan lulusan Amerika juga, gitu. Yang sebelumnya lulusan Amerika juga, Berkeley juga. Gitu. Jadi ya itulah bagaimana memang sebuah bangsa yang lemah itu yaitu akan berusaha untuk dicengkram sekuat mungkin ya dalam berbagai lini, termasuk di antaranya adalah pendidikan. Dan pesantren ini mungkin selama ini belum kuat, gitu ya, cengkraman ke sana. Nah, ini mulai nih. Kalau ini terjadi, waduh, kita mau berharap kemana lagi ya? Selama ini kita itu menjadikan pesantren itu yang katakanlah harapan terakhir ya bagi anak-anak kita untuk mendapatkan
pengajaran agama, bimbingan dari para guru ya, lebih dekat kepada Allah. Nah ini kalau sudah Pesantren juga diajak-ajak gitu Ustaz ya. mau kemana lagi gitu ya. Nah, mungkin seperti itu Ustaz, wallahu a'lam. Pesantren itu benteng terakhir ya, diakui sebagai itu untuk mempertahankan apa namanya moral, terus kemudian mempertahankan jati diri bangsa. Tapi kadang-kadang pesantren itu tidak diperhatikan. Nah, sekarang sampai ada kasus pesantren roboh kemarin ya. Itu salah satu sebenarnya evaluasi buat pemerintah juga ya, mengatakan bahwa memang pesantren itu salah satu bagian dari apa namanya umat di negara kita yang memperjuangkan terus juga membangun negara, tapi di satu sisi ya sekarang tidak diperhatikan. Ini mungkin barangkali juga salah satu efek dari tadi ya, pemikiran-pemikiran yang berasal dari barat tadi yang berusaha untuk menyisihkan agama dari begitu mungkin ya. Terus sebenarnya gini kan tadi pendidikan ternyata bukan hanya bicara masalah sains atau teknik, tapi juga nilai gitu. Sedangkan di dalam Islam apa kita masih perlu untuk mencari nilai-nilai soal ya kehidupan ya, nilai apalagi dalam hal pendidikan Islam ini ke dunia barat, apa masih perlu hal seperti itu? Ya harusnya itu tadi, makanya di sini disebutkan kan untuk dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan misalnya terkait masalah santri. Harusnya kalau mau meningkatkan mutu pendidikan nggak usah ke Amerika dong. Kan masih ada universitas-universitas Islam yang lebih besar, misalnya bekerja sama dengan Al-Azhar di Kairo atau universitas Islam yang lainnya itu. Jadi memang ada motif tersembunyi dari Amerika ini. Bahkan fakta tadi yang tadi saya sempat ceritakan di hidayatullah.com itu dikatakan bahwa pada tahun berapa itu disebutkan bahwa ada seorang santri yang tadinya dia pernah melakukan demo di depan kedubes Amerika yang dia menyebutkan anti Amerika, anti Yahudi gitu ya. Dari laskar laskar santri kalau nggak salah, namanya David Adam Al-Assad kalau nggak salah, itu dia diberikan tadi beasiswa ini. Setelah itu dia diberangkatkanlah ke Amerika. Pada saat itu berangkat Amerika ya dengan dengan biaya akomodasi kan, bahkan diberikan uang saku berapa kalau nggak salah sekitar $125 atau berapa gitu untuk itu besarannya itu. Terus setelah dia ada di Amerika itu dia biasanya kan petugas pajak itu kan dia ada harus tempat mukimnya kan. Dia ditinggal di mukim di tempat salah satu rumah seorang Nasrani. Seorang Nasrani yang dari situlah yang proses tadi itu ya. Tentang itu dari mulai ada brainwash itu bahwa di situ dia akan mendapat melihat bahwa semua agama itu misalnya tadi mengajarkan kebenaran. Ada upaya-upaya untuk memasukkan pemikiran-pemikiran tentang sinkretisme, bahwa tidak boleh ada klaim kebenaran. Ya, semua agama itu adalah mengajarkan kebenaran. Nah, itu yang berusaha apalagi terus kan orang misalnya dari Indonesia itu kan ketika ke Amerika kan melihat pertumbuhan ekonomi, kemajuan mereka biasanya silau melihat itu semua. Mereka akhirnya berpikir bahwa oh iya, nggak harus menggunakan Islam juga bisa maju kok gitu. Bisa ekonominya bagus gitu. Padahal kalau kita bicara masalah kemajuan suatu peradaban itu kan indeksnya bukan hanya sisi ekonomi, bagaimana kriminalitasnya, bagaimana akhlak dan moral di suatu tempat itu, gitu, seperti itu. Setelah dia balik ke Indonesia itu, ketika dia ditanya lagi bagaimana
Amerika. Dia bilang enggak kok, Amerika itu. Jadi ada proses cuci otak tadi. Bahkan dia jadi berbalik 180 derajat itu. Dia bilang enggak, Amerika tuh enggak jelek kok. Yang jelek itu mungkin ada pemerintah, ada sebagian orang saja. Nah itu kan menunjukkan bahwa itu tadi proses itu terjadinya, yaitu tadi kayak cuci otak tadi, yang tadinya tidak menerima Amerika, tidak menerima misalnya terkait pluralisme segala macam itu, akhirnya dengan dia berada hidup di situ teracunilah pemikirannya begitu kan. Ya. Jadi ingin menunjukkan bahwa soal nilai-nilai yang dalam pandangan Barat gitu ya. Dan nilai tadi disebut toleransi dan sebagainya, bahwa Barat itu tidak seburuk yang dibayangkan. Jadi tapi pernah ada sebuah cerita juga soal kurang lebih hal yang sama gitu ya. Tapi kemudian yang kita bicarakan di sini adalah Amerika bukan dilihat dari sisi kebijakan dalam negeri gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana kebijakan luar negeri Amerika kan berbeda 180 derajat dengan tadi ada standar gandanya standar ganda. Dia ingin menunjukkan bahwa mereka itu orang yang peradaban yang toleran dan sebagainya, tapi di satu sisi kebijakan luar negeri mereka itu ada kebijakan yang menjajah gitu ya, kebijakan yang menjajah. Nah, ini kan berarti ada keinginan untuk membangun membangun image di mata dunia bahwa memang Amerika nggak seperti itu. Tapi faktanya kita lihat dari luar bahwa memang kebijakan Amerika sangat dolim gitu, sangat dolim. Nah, terus tadi sampai di situ, apakah kemudian upaya-upaya seperti ini ya untuk melakukan penyebaran nilai-nilai mereka ke dunia-dunia Islam ini karena mereka tahu betul bahwa Islam ini yang menjadi ancaman serius buat Amerika. Kira-kira bisa ditarik ke sana nggak benang merahnya? Gimana? Maksudnya Amerika ini memang menyadari bahwa ancaman terbesar untuk Amerika hari ini adalah Islam. Kira-kira gimana, Ustaz? Apakah mungkin seperti itu? Karena memang ya tadi seperti dikatakan bahwa si tesisnya Samuel Huntington itu kan musuh peradaban kapitalisme itu setelah sosialisme, komunisme ya adalah Islam. Jadi mereka melihat Islam ini sebagai suatu ancaman karena Islam ini kan bukan cuma agama tadi seperti saya bilang kan, bukan cuma agama tapi juga Islam itu adalah sebuah ideologi yang harus diterapkan. Kita lihat bagaimana hancurnya negeri-negeri kaum musliman hari ini kan ketika Islam itu tidak dijadikan sebagai mabda atau ideologi itu tadi. Jadi jalan hidup tidak dijadikan sebagai aturan. Kalau kita lihat terus kalau sejarah Barat itu memang ketika dia maju itu justru dia meninggalkan agamanya, berbeda dengan Islam. Justru Islam itu ketika tadi ideologi atau aturan itu tidak digunakan lagi, justru membuat kehancuran kepada negeri kaum muslimin itu sendiri, gitu Dad. Iya. Jadi bisa disimpulkan kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang upaya-upaya Amerika ini untuk melanggengkan eksistensi mereka sebagai negara pertama di dunia. Ya. Karena mereka sepertinya melakukan hal ini tidak hanya ke Indonesia gitu ya. Jadi seperti untuk mencegah bangkitnya Islam dari dari ideologinya begitu. Betul. Ya. Terus apakah ini ada hubungannya dengan yang kan ada semangat Islam untuk kembali memperjuangkan syariat, untuk memperjuangkan institusi khilafah gitu. Ada nggak hubungan ke sana, Ustaz? Iya, tentu ada ya. Iya. Kita di era George Bush ya. Dikatakan bahwa George Bush itu
mengucapkan lafaz khilafah itu seperti makan permen karet gitu ya. Ada perhatian, tentu perhatian dalam rangka untuk mencegah uh, terwujudnya kembali khilafah Islamiyah. Ini sangat ancaman yang sangat-sangat berbahaya bagi mereka. Secara pemikiran itu bisa meruntuhkan apa yang capaian mereka yang saat ini mereka anggap sangat berhasil, yaitu demokratisasi dan HAM. Itu capaian mereka yang paling berhasil ya. Tetapi dengan Islam itu kan menjadi sangat tidak berarti gitu ya, demokratisasi dan HAM itu. Maka itu akan mengalahkan capaian yang tinggi yang mereka anggap berhasil gitu. Terus berikutnya bukan hanya secara pemikiran ya, bahwa tabiat mereka menjajah untuk kemudian mengambil kekayaan alam dari negeri kaum muslim. Ini pun akan terancam ya. Mereka saat itu sudah dapat banyak gitu. Amerika sendiri negara kaya, tetapi mereka mendapatkan kekayaannya itu dari negara-negara yang lain ya. Kalau saja pemikiran Islam itu diterapkan ya, Islam sebagai sebuah ideologi, termasuk di dalamnya pengaturan harta kekayaan alam, maka mereka tidak akan tidak akan mendapatkan bagian yang banyak lagi gitu. Artinya mereka akan kehilangan banyak ketika Islam diterapkan secara ideologi. Artinya apa? Ya mereka matilah gitu ya. Bisa jadi mereka punah. Andai saja bangsa-bangsa selain Islam sebenarnya kan menyimpan rasa dendam juga kepada Amerika ya. Bagaimana perlakuan Amerika yang sangat-sangat biadab di penjara-penjaranya yang tidak manusiawi, perlakuan ke negeri-negeri orang, itu teroris tangkap bawa ke Amerika gitu ya, itu kan sangat-sangat zalim gitu, sehingga ada rasa dendam kepada Amerika dari semua negara. Inggris pun mungkin punya rasa dendam juga ya, karena dulu negara adidaya itu adalah Inggris. Dipretelin oleh Amerika gitu ya. Kalau ada kesempatan ya, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, mungkin sekarang kelihatannya bersatu dengan Inggris, Amerika, Perancis ketika menyerang Israel. Ahsabuhum jami'an, qulubuhum syatta. Kita melihat yang kelihatannya itu memang mereka itu guyup gitu, tapi pada akhirnya hatinya itu syatta, hatinya itu bercerai-berai gitu ya. Tidak demikian. Mungkin itu Ustaz. Jadi itu yang menyebabkan Amerika mau menggelontorkan dana sangat besar dan juga perhatian sangat besar ya, hanya untuk hal ya seperti ini ya. Misalkan tadi kerjasama di bidang pendidikan, karena sebenarnya sasaran tembaknya itu ya Islam itu sendiri ya, bukan yang lain gitu. Karena memang mereka melihat Islam itu adalah ancaman setelah runtuhnya sosialis komunis. Baik, jadi ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan ya, kerjasama pendidikan, apalagi di sini pendidikan Islam. Ya, di awal pasti kita juga agak mengergitkan dahi gitu ya. Kenapa kemudian kerjasama pendidikan Islam dengan Amerika gitu kan? Ini ya pasti ada pertanyaan yang menggelitik gitu. Kenapa Amerika gitu ya? Ya ternyata memang berarti dari sisi Amerika jelas kepentingannya. Nah ini kalau dari sisi negara kita kepentingannya mungkin. Iya, kalau kepentingan di negara kita apa ya? Apa memang mereka bisa dikatakan ingin mendapatkan manfaat, atau mungkin hanya mereka memang pemimpin yang punya antek. Tadi disebut
orang munafik itu kan cenderung menjadikan orang kafir itu sebagai aulia gitu. Apa seperti itu kan? Iya, Iya. Ya, saya kira kalau kita mau menimbang itu apa keuntungan yang diraih oleh bangsa ini dengan Kerjasama atau pertukaran pelajar ini gitu ya. Keuntungannya ya nggak ada kayak, nggak ada ya keuntungannya. Iya, bingung makanya. Kalau keuntungannya nggak ada, kenapa dilakukan gitu? Keuntungannya nggak ada. Iya. Keuntungan. Makanya kita bingung. Kalau keuntungannya nggak ada, kenapa ini dilakukan, disepakati gitu kan? Ini kayak kita menjatuhkan diri ke dalam menjatuhkan diri ke dalam jurang yang justru itu menyebabkan kita tambah sengsara lah, kurang lebih seperti itu ya. Ya paling keuntungan apa? Akhirnya bicaranya juga materi nanti ya tadi ya. Iya. Mungkin mendapatkan bantuan, gelontoran biaya dana gitu ya untuk pembangunan macam-macam lah, misalnya sarana pendidikan segala macam. Tapi kan namanya ya sesuatu yang dikasih itu kan pasti ada pamrihnya. Betul. Iya. Dan itu penggelontoran dana-dana ke pesantren dan sebagainya itu udah banyak testimoni ya dari berbagai tokoh-tokoh bahwa memang ya itu ada gitu, ada dana-dana seperti itu. Ya kayak jadi jebakan juga kan? Ya, dengan bahkan dulu ada sebuah testimoni menyampaikan dengan catatan semacam seperti ada wawancara gitu ya dengan pihak pesantren. Pesantren bisa mendapatkan dana sekian miliar atau dan lain sebagainya. Tapi ditanya soal pemahaman bagaimana melihat Amerika, bagaimana kemudian melihat syariat Islam. Yeah. Jadi kalau jawabannya mungkin sesuai dengan mereka yang mereka inginkan, ya dana itu cair. Kalau enggak, ya maka dana itu mungkin enggak saja. Dan berarti ada kepentingan materi mungkin yang bisa jadi ya ini hanya menguntungkan sebagian pihak saja ya. Betul. Tapi secara umum untuk kita sebagai negeri Islam ini justru menjadi sesuatu yang berbahaya. Berbahaya karena tadi sesuatu yang paling berbahaya adalah rusaknya akidah kata Ustaz Ani. Ya karena dengan kerjasama pendidikan Amerika juga menanamkan nilai-nilai Barat kepada tubuh umat Islam. Tadi Ustaz sebutkan ada sinkretisme, terus liberalisme, pluralisme, terus feminisme, terus persamaan gender. Oh banyak lah ya, itu kacau semua itu. Pergaulan bebas dan luar biasa. Ya, jadi mengerikan ternyata ya. Jadi sangat perlu kita waspadai intinya begitu ya saya. Perlu kita waspadai. Nah, terus kira-kira upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengkonter hal seperti ini? Mungkin sebagai kita umat Islam gitu. Ada nggak yang bisa kita lakukan? Ya kalau kalau dalam Islam itu kan jelas ya tujuan pendidikan itu kan untuk membentuk sasiah Islamiyah tadi ya, yang harusnya ya itu dari pendidikan Islam itu berfokus pada membentuk pola pikir dan pola sikap yang Islam dan menjadikan Islam itu sebagai sebuah jalan hidup seperti itu. Jadi kita nggak usah ngambil kemana-mana deh gitu ya bahasanya. Ya cukup Islam saja yang harus diambil. Kalau hari ini kan banyak juga di pendidikan sekuler itu kan justru gagal. Kita lihat bahkan kan kecenderungan hari ini itu orang-orang tua itu kan menitipkan anaknya di pesantren-pesantren kan, karena kegagalan dari sistem pendidikan sekuler yang akhirnya muncul vandalisme segala macam, terus budaya permisif gitu kan, pornografi segala macam. Nah ini kan bahaya. Jadi satu-satunya cara untuk yaitu kembali kepada Islam, sistem pendidikan Islam itulah yang terbaik seperti itu. Jadi kita fokus untuk melakukan upaya-upaya untuk membentuk
karakter umat Islam yang bersaksiah Islamiyah tadi. Iya, kalaupun mau tadi bekerja sama ya harusnya bukan dengan Amerika ya tadi ya. Harusnya dengan apa namanya tadi seperti di awal saya bilang itu dengan Al-Azhar, Kairo. Itu kan mereka yang mau apa namanya lebih paham lah ya, memahami. Kalau belajar coba kita bayangkan mereka belajar di Islam di Amerika, di universitas-universitas Amerika itu. Kan pasti rujukannya kan dari orang-orang orientalis kan tadi ya. Betul. Yang ya sudah berpikir apa namanya sudah terstigma buruk dulu dia tentang Islam. Jadi akhirnya kalau mereka belajar Islam di negeri-negeri barat itu ya yang didapat ya cerita Islam yang jelek-jeleknya saja. Islam itu adalah agama perang. Islam itu tidak menghargai perempuan seperti itu. Seperti itu mungkin. Iya. Ya. Jadi apa namanya? Memang kita patut waspada ya pada soal hal-hal seperti ini gitu ya. Tapi sepertinya kita masih banyak yang ingin diperbincangkan ya Ustaz ya. Hanya saja durasi kita gimana terbatas gitu. Durasinya terbatas. Nanti insya Allah bisa kita lanjutkan ya Ustaz ya di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita masih ada waktu lagi untuk bisa diskusi berbincang soal-soal yang lain barangkali yang bisa kita berikan untuk apa namanya, ini juga salah satu upaya untuk membentengi akidah terus kemudian kepribadian kita sebagai umat Islam. Tapi sebelum kita tutup, kita akhiri perbincangan kita, barangkali ada closing statement, kesimpulan gitulah, kesimpulan mungkin 1-2 menit. Dari mana ini? Dari siapa dulu? Dari siapa dulu? Dari Ustaz barangkali. Kalau saya tadi seperti saya bilang tadi, ya untuk apa namanya, ya nggak perlu kemana-mana lah untuk apa namanya meningkat pendidikan Islam. Kembali saja kepada sistem pendidikan Islam itu seperti apa. Islam sudah cukup mengatur semua itu. Kita tahu paham bersama Islam itu kan mengatur semua segi kehidupan semuanya. Jadi lengkap. Jadi nggak perlu mengambil peradaban-peradaban Barat. Kalaupun boleh kita mengambil sesuatu itu yang bersifat bebas nilai seperti sains dan teknologi ya nggak apa-apa, nggak masalah itu. Tapi kalau terkait dengan peradaban atau pemikiran, pandangan hidup itu ya nggak perlu kita mengambil dari yang lain, cukup Islam saja seperti itu. Baik, gitu Ustaz Andi. Iya, saya kira peringatan dari Allah tadi ya harus menjadi catatan bagi kita semua bahwa ya kita sudah diingatkan agar kita itu berhati-hati ya terhadap orang-orang kafir. Apalagi di dalam ayat-ayat lain kan dikatakan juga walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah itu sama sekali tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin gitu ya. Nah, ini janganlah kemudian bantuan kerjasama ini justru menjadi peluang, menjadi wasilah bagi mereka untuk menguasai kita ya. Pesantren ya janganlah mau diintervensi masalah kurikulum mereka. Justru yang harus dikuatkan itu adalah kurikulum keislaman mereka ya. Bagaimana menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi sehingga santri-santrinya menjadi santri yang paham betul tentang apa itu Islam dan bukan hanya paham ya, tetapi kemudian juga menjadi orang-orang yang berjuang ya untuk mewujudkan syariat Islam di muka bumi. Itu harusnya seperti itu. Pesantren mengkader santrinya untuk menjadi penjuang syariat Islam. Dan untuk pemerintah ya, sebagai implementasi dari ayat tadi ya agar pemerintah juga tidak ikut alur genderangnya mereka. Justru pemerintah itu harusnya mencegah. Ini berbahaya. Pemerintah mencegah dan pemerintah kemudian menguatkan basis pendidikan untuk kaum muslimin ini justru harus dikuatkan kembali akidahnya ya.
jangan malah dilemahkan. Begitu saja di saya. Baik, jadi Allah saja tidak memberikan jalan orang kafir untuk menguasai umat Islam ya, tapi kita umat Islam malah ngasih jalan gitu ya. Jadi ini satu satu pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, syukran jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Andri, Ustadz Suhaimi yang sudah berkenan untuk berbagi dengan kita malam hari ini. Mudah-mudahan panjenengan panjang umur, Amin. Ya, diberikan keberkahan usia ilmu ya. Dan mudah-mudahan bisa kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Baik sahabat Oasis, demikian tadi kurang lebih perbincangan kita, obrolan kita malam hari ini menyoal kerjasama pendidikan dan juga sebenarnya bagaimana Islam memandang pendidikan dan bagaimana kita harus fokus pada Islam agar menjadi kepribadian hidup kita, jalan hidup kita. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman kita ya untuk ke depan, dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Barangkali demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Kita tutup perjumpaan kita malam hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.